Oke teman-teman yang udah siap ikut kelas hari ini bisa reaksi dong pakai emoji dulu. Aku mau lihat semangat teman-teman sore ini. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah react. Wow, rame sekali. Aku jadi senang lihatnya. Yeay. Oke, karena sepertinya udah mulai melambat ya, tambah maksudnya kayak orang-orang yang join, kita langsung aja mulai. Jadi halo semuanya, sebelumnya kenalin aku, bisa dipanggil Kak Caca aja. Terus hari ini kita akan melakukan kelas listening. Tapi seperti biasa mungkin di sini aku melihat beberapa nama-nama yang cukup familiar, tapi buat teman-teman yang belum familiar sama aku atau belum pernah kelas sama aku, seperti biasa aku akan melakukan sedikit mini games dulu nih sebelum kelas teman-teman. Jadi agar kita bisa lebih santai dan lebih siap dan tidak jenuh untuk kelas selanjutnya. Teman-teman siapa sih di sini yang siap buat mini games-nya? Ayo di-react dulu pakai emoji yuk. Kita akan melakukan sedikit mini games, bakal seru nih. Yeay, oke, makasih semangatnya teman-teman. Aku izin share screen dulu ya untuk mini games-nya. Jadi seperti mungkin teman-teman yang belum sempat ikut, nah biasanya kalau kelas listening, aku akan melakukan games yang ada hubungannya dengan listening juga. Itu kita akan melakukan mini games Guess the Song atau tebak lagu menggunakan gambar. Oke, teman-teman. Di sini aku akan jelaskan sedikit rules-nya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, aku akan memperlihatkan atau display sebuah gambar selama 10 detik. Lalu, aku akan memberitahu ke teman-teman sebuah code word. Jadi, teman-teman kalau misalnya tahu jawabannya, itu kalian harus ketik dulu code word-nya di chat, baru akan kepilih untuk menjawab pertanyaannya. Begitu ya, teman-teman. Apakah bisa dipahami dan apakah sudah ready? Jika sudah bisa react pakai emot ini ya, jempol ya. Oke, makasih banyak reaksi dan juga semangatnya teman-teman. Yeay. Oke, kita langsung aja ya untuk yang pertama. Oke, ini dia lagu yang pertama. Kira-kira apa nih guys? Untuk clue-nya itu dia lagu barat. Oke, 10 detik ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, code word-nya di sini ada music ya, teman-teman. M-U-S-I-C. Music. Jadi teman-teman yang tahu langsung aja ketik music di kolom komen atau chat. Ayo, ada yang tahu nggak ya kira-kira? Bukan The Doctors. Oke. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu buat Aryani, teman-teman Aryani Nurwulandari karena benar banget jawabannya di sini adalah The Cure oleh Olivia Rodrigo. Yeay, karena di sini ya menyembuhkan ya, cure. Good job. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini kalau teman-teman tahu bisa angkat tangan atau bisa langsung diketik aja ya di kolom komentar kalau kayak gitu. Oke, yang kedua ini bukan. Ini lagu bahasa Indonesia, terus clue-nya dia ini lagi trending juga sekarang. Hmm. Oke, tepuk tangan buat Maria Sri Murti Dewi, karena bener banget jawabannya. Yeay, adalah main-main gue. Dan di sini juga ada Anindita ya yang menjawab benar. Good job. Main-main gue oleh Nakila. Yeay. Oke, next. Di sini. Ini lagu barat ya teman-teman, aku kasih clue. Dia nggak setrending itu sekarang, tapi sempat trending. Lagu barat. Bukan, sorry. Ada 3 nih, repetitif.
Oke, hampir bener, bener, oke. Baren, Sasa, dan juga M. Amar bener banget, tepuk tangan semuanya. Jawabannya di sini adalah Please, Please, Please oleh Sabrina Carpenter. Yeay, good job. Oke teman-teman, ini adalah yang terakhir. Dia itu lagunya berbahasa Inggris, tapi bandnya dari Indonesia. Kira-kira ada yang bisa nebak gak ya ini judul lagunya apa? Dari clue-cluenya di sini, silakan teman-teman. Bisa angkat tangan atau bisa langsung ketik aja. Bukan 30 Desember. Oke, benar banget buat M. Amar, Zaskia Rasti, dan juga Maria Srimurti. Tepuk tangan, bener banget. Di sini clue-nya adalah 21 Desember, which is 21-12-nya Reality Club. Begitu teman-teman. Yeay, tepuk tangan buat semuanya. Makasih banyak ya teman-teman sudah join mini games kita hari ini. Dan ternyata teman-teman banyak ya mendengarkan musik. Itu hal yang bagus untuk apa ya namanya? Practicing your listening. Begitu teman-teman. Yeay, thank you so much teman-teman sudah mengikuti. Sekarang kita akan langsung lanjut ke materinya kalau begitu. Teman-teman, apakah siap untuk lanjut ke materi? Bisa yang pakai emot ini ya kalau sudah ready. Oke, yeay. Makasih banyak. Kalau begitu kita langsung saja. Sepertinya yang sempat ikut listening class aku sudah sangat familiar dengan PowerPoint ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita listen and learn, kayak watch and learn, tapi karena kita listening, jadi fokusnya ke listening and learning. Nah, sebelum kita mulai, aku mau check in question nih ke teman-teman. Ayo kita diskusi sedikit. What challenges you most during listening in English? Karena di sini aku melihat wajah-wajah baru, jadi aku mau denger dong teman-teman yang baru sempat join kelas hasil English Public School ini. Kira-kira apa nih challenge terbesar kalian ketika melakukan tes atau sekedar listening aja in English? Mungkin bisa via pesan, via message, atau boleh angkat tangan, terus langsung berbicara gitu. Silakan teman-teman, aku tunggu ya. Speed, oke. They spoke too fast. Oke, ada yang jawab speed, they speak too fast. Apalagi nih kira-kira? Iya ya, karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan bahasa mereka sendiri, jadi sangat cepat pengucapannya dan pelafalannya. Dialect, oke, betul. Kadang ada aksen, kadang ada dialek yang kita tidak tahu, ini kok nggak ada di textbook, tapi mereka berbicara seperti itu, benar. Terus ada yang bilang abstract words. Maksudnya itu apa ya? Mungkin seperti vocabulary yang tidak familiar ya? Abstract words begitu maksudnya. Memang ya, pasti banyak hal, karena kita bukan native speakers, pasti akan challenging ketika mendengar orang berbicara di bahasa mereka sendiri. Yes, oke, vocabulary juga. Banyak ya challenge-nya. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah sharing. Di sini ada Maria, ada Yumna, ada Anindita, Fadil, dan Zaskia. Makasih banyak udah sharing dan udah speak up. Good job. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat teman-teman yang berani speak up. Vocabnya terasa challenging. Iya, benar banget. Apalagi kita tidak terbiasa, yes, teman-teman. Nah, untuk kita ngakalin ya semua challenge ini. Duh, gimana sih Kak caranya biar bisa keeping up with the speed? Karena kadang-kadang kalau mereka cepat banget suaranya kayak blablabla gitu kan teman-teman. Jadi kayak dia ngomong apa sih nggak ketangkep kalau misalnya terlalu cepat dan tak terbiasa. Terus di sini ada juga abstract word dan vocabulary.
Gimana sih Kak caranya biar, kita bisa menangkap mereka tuh ngomongin apa sih, biar aku bener-bener paham, mereka ini menggunakan kata-kata seperti apa sih. Jadi, di sini aku ingin memberi teman-teman tips and trick dan juga nanti sambil jalan kita akan melakukan sedikit, practice questions. Sambil jalan kita juga akan tipis-tipis memberi sedikit tips and trick untuk menjawab pertanyaan agar nggak bingung nih, jawaban yang benar itu yang mana. Nah, teman-teman yang sering ikut kelas aku sangat familiar dengan ini. Kebetulan aku adalah mahasiswa psikologi, jadi beberapa hal ini juga sangat akan membantu untuk psikis kalian pada saat melakukan tes English nanti. Jadi di sini kita akan practicing active listening dengan metode MPC, mindful, present, dan conscious. Jadi teman-teman di sini pasti pernah juga kan, maksudnya kayak kelupaan semua materi yang pernah kalian pelajari waktu ngelakuin tes. Kayak mungkin karena nervous atau mungkin karena banyak pressure-nya. Jadi teman-teman kayak, aduh aku lupa nih, aku belajarin apa aja ya kemarin. Kalian pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah, jempolnya dong. Iya, pasti sering terjadi ya teman-teman. Tapi sebenarnya, kekurangan yang kalian pikir kekurangan saat melakukan tes seperti itu, merupakan kelebihan apabila tesnya itu listening. Karena apa? Karena di listening kalian itu sangat akan membantu apabila nggak mikirin hal lain, hanya fokus ke listening aja. Jadi di sini kalian prepare diri sendiri dulu, lupain semua hal yang kalian pelajarin lebih dulu, ya, agar otak kalian itu nggak ribut. Jadi telinga kalian itu siap untuk menerima informasi baru. Dengan itu, kalian bisa lebih mudah menangkap speed dari sebuah pembicara. Walaupun mereka ngomongnya cepat, tapi karena otak kalian nggak ribut, karena otak kalian udah siap menerima informasi baru, maka akan lebih mudah memahaminya, walaupun speednya itu cukup cepat ya, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada present. Present itu artinya bukan hadiah ya di sini. Present itu artinya hadir dan ada. Selain kalian siap untuk menerima informasi baru, kalian juga siap untuk mendengar konteks dan kira-kira keywords apa aja nih yang sering diucapkan oleh speaker. Jadi dengan kalian hadir, dengan kalian present, benar-benar mendengarkan, listening and not only hearing, nggak cuman mendengarkan noises atau suara, tapi kalian juga memahami kata-katanya, itu akan sangat membantu di menjawab pertanyaan. Jadi be present, be mindful, and be present ketika listening. Agar mudah memahami dengan speed dan mudah memahami dialek serta vokabularinya. Karena mungkin ada beberapa kata-kata yang teman-teman tidak pahami, namun dengan kalian mendengar kata-kata lain yang kalian pahami, itu bisa menjadi clue untuk teman-teman menjawab pertanyaan nanti. Jadi itu dia pentingnya untuk present atau hadir saat itu. Lalu last but not least, ketika teman-teman sudah berhasil mindful ketika listening, ketika teman-teman sudah berhasil present, sudah berhasil menerima informasi baru dan menyerap informasi baru, inilah saatnya teman-teman kembali mengingat apa aja sih yang aku pelajarin selama ini dalam learning English. Jadi barulah kalian ingat-ingat lagi, oh misalnya sinonimnya ini tuh itu, atau artinya vocabulary itu, oh aku ingat arti vocabnya itu artinya ABCDE, itu contohnya. Jadi setelah kalian benar-benar memahami dan menyerap, baru kalian ingat-ingat lagi apa yang kalian pelajari. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk active listening-nya. Menurut aku itu basis yang sangat penting apabila kalian ingin melakukan listening test, agar tidak kewalahan dan tidak ketinggalan di audio yang cepat dan tidak familiar. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau aman bisa di-react pakai emot jempol ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman reaksinya. Yeay. Oke, teman-teman. Next, di sini kita akan praktis langsung ya. Kita akan langsung mempraktikkan tips and trick active listening dengan MPC ini. Jadi, kita akan ada beberapa audio.
Audionya akan aku mainkan terlebih dahulu, lalu kita akan diskusikan sama-sama kira-kira apa sih keyword yang ada di audio tersebut atau pertanyaannya itu nanyain apa sih. Lalu setelah itu aku akan minta teman-teman untuk mencoba menjawab. Di sini aku ingin highlight ya teman-teman bahwa aku tidak mencari jawaban yang benar, tapi aku mencari jawaban yang berani mencoba. Oke, apakah untuk ini dan apa yang aku bilang tadi sudah aman buat teman-teman? Amankah? Oke, aman ya. Thank you so much teman-teman untuk reaksinya. Sangat diapresiasi. Oke, teman-teman, apakah siap untuk listening? Apakah teman-teman sudah mindful? Karena kita akan langsung mulai ke yang pertama. Oke, thank you teman-teman. Bisa disiapkan telinganya terlebih dahulu. Kita siapkan telinga ya terlebih dahulu. Aku akan play. Let's look over the blueprints for the building one more time. Good idea. We need to be sure that the design is absolutely correct before construction begins. Who are these people most likely to be? Oke, apakah audionya terdengar jelas teman-teman? Oke, terdengar jelas ya. Oke, pertama-tama mari kita breakdown ini orangnya ngomongin apa sih. Oh ya, sebelum itu, di sini aku minta teman-teman pay attention sedikit. Jadi di TOEFL atau ELPT nanti akan kurang lebih ada 3 jenis soal listening ya. Ada short conversation, long conversation, sama long lecture or long talk. Jadi yang di sini kita lakukan pertama adalah short conversation, biasanya dialog antara 2 orang dan cukup pendek ya teman-teman. Oke. First of all, kita ulangi mendengarkan audio, tapi kita reveal keywords terlebih dahulu. Let's look over the blueprints for the building one more time. Good idea. We need to be sure that the design is absolutely correct before construction begins. Oke, teman-teman di sini sepakat ya bahwa keywordsnya adalah building dan construction. Apakah teman-teman menemukan keyword lain? Bisa banget langsung di komen aja di bawah ya teman-teman kalau misalnya ketemu keyword lain. Nah, gimana sih Kak cara menentukan keyword apa yang perlu kita fokuskan dalam listening? Itu kalian lihat soalnya atau jawabannya, pilihan jawabannya. Ya, di sini yang ditulis ada construction workers, architect, insurance agents, and artists. Yang paling banyak di sini kan ngomongin tentang buildings ya teman-teman. Jadi arsitek itu ngurus building juga, insurance itu ngurus building juga, construction ngurus building juga. Begitu ya. Jadi kita mencari keywords yang paling masuk di semua opsi jawaban. Begitu kurang lebih untuk memilih keyword yang cocok. Lalu selanjutnya kita dengarkan pertanyaannya. Who are these people most likely to be? Pertanyaannya adalah, who are these people most likely to be? Jadi sangat clear ya dari pilihan jawabannya juga menanyakan siapa atau seseorang ini siapa. Ya, fokusnya ke who. Jadi dari listening tadi, dari keyword yang kita temukan, dan dari pertanyaannya, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Yang bisa jawab, oke. Yang bisa jawab tolong raise hand ya, aku mau denger suara teman-teman nih. Tolong raise hand dulu ya teman-teman sebelum menjawab. Oke, silakan Muhammad Alvino. Oke, kalau menurut jawaban saya itu, kalau nggak salah yang apa ya? Kalau kan building construction ya, kan ada di keywordsnya yang di situ Apple itu Mbak, Apple. Oke, jadi jawaban dari Alvino A, Apple Construction Workers ya? Iya.
Oke, Iya, thank you thanks. ya. Oke, thank you sudah mencoba menjawab, Muhammad. Iya, my pleasure, Mbak. Tepuk tangan karena jawabannya benar banget, construction workers, teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Muhammad Alvino. Tadi aku melihat banyak yang menjawab B ya. Ya, apa itu nggak apa-apa, Mbak. Itu kan Iya, di luar. betul. Only just take some time. Yes, thank you Muhammad Alvino. Jadi benar banget ya, tadi jawabannya itu mestinya A. Kenapa sih Kak bukan B? Karena sangat jelas sekali ya, kan awalnya ditanya who. Nah, who ini menjawab segalanya. Karena kita fokus, di sini notes-nya fokus ke 5W1H, kita udah menemukan dalam 5W1H-nya ini fokusnya kemana Kak? Ke who, ke siapa. Dan di jawabannya semua juga mengarah ke who, siapa. Tapi jika kita dengarkan lagi baik-baik, Let's look over the blueprints for the building one more time. Good idea. We need to be sure that the design is absolutely correct before construction begins. nah, jika kalian dengar kata man-nya tadi, he said the design needs to be absolutely correct before the construction begins. Jadi fokusnya di sini juga di construction ya, teman-teman. Hasil jawabannya itu A, construction workers. Begitu ya kurang lebih teman-teman. Tapi thank you untuk yang sudah mencoba menjawab. Jadi di sini aku sudah sedikit giving notes nanti untuk PowerPoint-nya akan kuberi ke teman-teman, jadi teman-teman bisa baca notes-nya juga sekalian. Tapi thank you juga semua udah mencoba menjawab. Oke, apakah teman-teman ready untuk yang kedua? Oke, kita siapkan telinganya ya. Let's prepare for the listening ears. What did you think of the guest speaker? I was fascinated by his ideas. What does the man mean? Oke, jadi di sini masih short conversation ya, teman-teman. Kita dengarkan lagi sekali, lalu aku minta teman-teman kira-kira keywords-nya apa aja nih, bisa langsung diketik di kolom komen ya, teman-teman. What did you think of the guest speaker? I was fascinated by his ideas. What does the man mean? Oke, teman-teman kira-kira ada yang nangkep nggak keywords-nya ini apa aja? Dari the choices given, dari pilihan jawabannya, dan dari audionya tadi. Apakah ada yang mau menyumbang keyword? Oke, ada yang bilang guest speaker, fascinated. Oke, good. Ada lagi kah? Oke, kita lock in dulu itu ya, yang guest speaker dan fascinated. Oke, benar banget. Nah, ideas juga bisa banget ya. Di sini bisa ditambahkan ideas juga. Jadi keyword yang aku berikan ke teman-teman di sini adalah think of, guest speaker, dan fascinated. Which is teman-teman sudah banyak yang menerka mirip-mirip ya. Good. Kenapa sih aku di sini nambah keyword think of? Jadi di awal si perempuan, the woman said, what do you think of? Itu penting karena kita jadinya tahu bahwa kita harus menjawab sesuai dengan opini si lelaki, bukan dari apa yang dilakukan guest speaker. Jadi fokusnya di sini, kenapa aku highlight think of, ya, karena kita fokus ke apa opini dari sang lelaki dan bukan apa yang dilakukan oleh guest speaker. Oke. Jadi, di sini jika kalian dengar tadi, si lelaki bilang bahwa dia fascinated. He was fascinated by the guest speaker. Oke, kita ulang lagi sekali. What did you think of the guest speaker? I was fascinated by his ideas. What does the man mean? Oke, questionnya adalah what does the man mean? Jadi mirip seperti tadi ya, kita fokus 5W1H, fokusnya di what. Oke, dengan keyword yang diberikan dan juga dengan pertanyaannya kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Bisa angkat tangan dulu ya bagi teman-teman yang mau dan bisa menjawab.
Oke, di sini ada Anindita, silakan. Menurutku jawabannya itu B. The speaker's ideas intrigued him. Oke, aku boleh tahu kenapa kamu milih B? Karena kalau jawaban lain itu nggak tepat dari apa yang dibilang man-nya tadi sih menurutku gitu. Oke, thank you Anindita sudah mencoba menjawab. Tepuk tangan teman-teman karena jawabannya benar. Jawabannya adalah B. The speaker's ideas intrigued him. Jadi kenapa sih Kak jawabannya B padahal kan yang lain benar kan fascinated ya orang ini keywordnya juga banyak yang fascinated, banyak yang ngomongin guest star ya di pilihan jawabannya. Tapi yang tepat adalah B karena hanya itulah jawaban yang dari point of view si man tadi. Ya, jadi the speaker's ideas intrigued him. Ide-ide dari guest speaker-nya itu membuat dia apa ya namanya itu dalam bahasa Indonesianya kagum ya. Makanya tadi aku highlight ada keyword think of dari si woman, dia nanya what do you think of? Berarti fokusnya itu bukan ke guest speaker-nya tapi ke apa sih yang dirasakan oleh man-nya. Makanya jawabannya itu bisa B karena the speaker's idea intrigued him. Gitu. Anyhow, jawabannya dari Anindita sangat benar. Nah, di sini aku beri notes juga ke teman-teman. Kadang-kadang fokus ke 5W1H aja tidak cukup. Kita juga harus pahami konteksnya. Konteksnya adalah bukan ngomongin guest speaker, tapi ngomongin tentang opini si lelaki. Nah, di sini aku juga highlight sinonim karena salah satu keyword dari lelaki tadi adalah fascinated. Sinonim dari fascinated di sini adalah intrigued. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebih yang bisa membantu selain 5W1H juga mempelajari sinonim dan memahami konteks. Begitu. Thank you teman-teman yang sudah mencoba menjawab. Oke, apakah ready untuk yang ketiga teman-teman? Bisa di-react ya. Oke. Yang kali ini itu masih short conversation, jadi bisa didengarkan dulu. How did the professor react when you explained that you'd missed class because you were ill? She couldn't have been more understanding. What does the woman say about the professor? Oke, di sini masih short conversation. Kita coba dengarkan sekali lagi, lalu kita coba kumpulkan keywords ya, teman-teman. How did the professor react when you explained that you'd missed class because you were ill? She couldn't have been more understanding. Oke, kira-kira apa aja nih keywords-nya? Ayo kita kumpulkan keywords di kolom komen. Silakan teman-teman. Dari sini juga bisa, dari yang kalian dengar tadi juga sangat bisa. Ill, understanding, oke. Understanding, understand, oke. Thank you teman-teman, kita lock dulu untuk jawaban teman-teman. Prof, profesor, oke. Oke, jadi benar ya, mirip-mirip di sini keywords kalian dan juga keyword yang aku berikan. Di sini ada professor said, couldn't have been, dan juga understanding or understand. Ayo kita dengerin dulu pertanyaannya bareng-bareng ya teman-teman. What does the woman say about the professor? Oke, jadi pertanyaan adalah, what does the woman say about the professor? Selain kita juga udah tahu 5W1H-nya apa, kita diberi details untuk membantu kita menjawab. Fokusnya adalah tentang apa yang dikatakan profesornya atau dari point of view si perempuan yang sakit ini, apa yang terjadi dalam interaksi dia dengan sang profesor. Makanya di sini aku beri keyword, what did the professor say? Jadi kita fokus ke apa yang dikatakan profesor kepada perempuan yang sakit ini ya teman-teman, kurang lebih dari keyword dan juga questionnya.
Silakan teman-teman kira-kira jawabannya apa nih dengan keywords dan questions yang sudah kita analisa tadi. Bisa raise hand ya. Kalau misalnya teman-teman tidak pengen raise hand juga diketik nggak apa-apa kok. Oke, dari Zaskia Rasti mungkin aku boleh tahu alasannya kenapa memilih A? Boleh speak atau boleh diketik. Dari Baran juga kalau mau speak up boleh. Untuk D, kenapa D? Dan boleh diketik juga nggak apa-apa. Oke, ada 2 D dan 1 A. Aku masih nunggu ketikannya ya. Kalau misalnya teman-teman mau memberi alasan kenapa memilih huruf itu, aku akan sangat apresiasi. Aku dengarnya dia nggak ngerti, Kak. Oke, mungkin kurang paham ya apa yang dibicarakan oleh mereka. Oke, aku kurang tahu nih Zaskia apakah masih mengetik atau memang memberi jawaban saja, tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Zaskia, karena jawabannya benar banget. A, she was extremely understanding. Kenapa sih A dan bukan D? Karena banyak yang jawab D. Karena seperti yang tadi kita dengar ya, the man said, what did the professor said? Lalu, questionnya juga bilang, what does the woman say about the professor? Oke, cewek itu bilang mengerti, betul. Jadi ceweknya itu sebenarnya bilangnya bahwa profesornya itu mengerti keadaan dia. Jadi konteks dari conversation di sini adalah si lelaki bertanya, gimana kata dosenmu ketika kamu bilang kalau kamu tuh sakit nggak bisa ikut kelas dia? Lalu si perempuannya menjawab, si dosen ini pengertian banget. Gitu. Terus pertanyaannya adalah, apa yang dibilang oleh perempuan tentang dosennya? Jawabannya itu A, she was extremely understanding. Dosennya ini paham banget, dosen ini pengertian banget. Begitu ya teman-teman kurang lebih konteksnya. Jadi memang English di sini kadang-kadang tidak se-straightforward itu. Mungkin teman-teman tidak bisa menangkap konsepnya secara keseluruhan, tapi dengan clue, dengan mengetahui vocabulary tipis-tipis aja bisa membantu memberi clue ke teman-teman jawaban yang benar apa. Mirip seperti Zaskia tadi menjawab A karena ceweknya bilang mengerti. Memang konteksnya itu bukan ceweknya yang mengerti, tapi konteksnya adalah profesornya atau dosennya yang pengertian. Tapi nggak apa-apa, asalkan itu membantu kalian untuk menjawab pertanyaan, it's okay. Gitu. Jadi di sini aku memberi sedikit notes. Similar sound is not similar meaning. Jadi tadi banyak yang menangkap keyword understand atau understanding, which is benar. Tapi masalahnya di sini ada banyak sekali jawaban yang ada understandnya. Jadi kalau kalian cuman fokus ke keywords, cuman fokus ke understand aja, teman-teman bisa salah memilih jawaban. Karena hanya karena keywords-nya itu sama, bukan berarti konteksnya itu juga sama. Kurang lebih seperti itu. Makanya aku ulangi lagi terus-menerus bahwa mindful listening dan being present itu sangat penting ya, karena kita perlu untuk memahami konteks juga selain mendengar keywords dan menangkap kata-kata spesifik. Begitu teman-teman, hope that helps. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke long conversation. Ini akan agak lama, jadi apakah teman-teman sudah siap, benar-benar siap untuk mendengarkan dari awal sampai akhir? Oke, terima kasih reaction-nya teman-teman. Silakan disiapkan ya listening ears-nya dulu. Kita dengarkan bareng-bareng. Maaf.
Listen to a conversation between two students. Dora, could you please give me some help? With what? I kept putting off my History 101 paper, and it's due next week. If you want to pass the course, you've got to write that paper. I know. I thought that since you're a history major, you could help me come up with a topic for my paper. History 101 is about American history. You could write about the Revolutionary War, or the Civil War, or World War I. Oh, I don't want to write about wars. I don't want to think about killing and death. Can you think of something else? Why don't you write about technology, inventions that changed American history? That topic seems a little broad. Maybe I should narrow it down a bit. Well, you could choose one invention, the telephone or the airplane, for example, and write about its effect on history. I know. My favorite topic is cars. I'll write about the invention of the automobile and its effect on American history. That sounds like a good topic for you. Now, you'd better get busy. You only have 1 week. Oke, cukup panjang ya teman-teman, tapi nggak masalah karena pada saat tes nanti kalian akan langsung bisa melihat pertanyaannya. Jadi kalian bisa tahu aku harus fokus dengerin apa sih, keywordnya apa sih, gitu. Nah, jadi di sini kita karena masih praktis, karena masih belajar, kita pelan-pelan aja, kita breakdown satu-satu pertanyaannya, teman-teman. Oke, jadi di sini pertanyaan pertama bisa didengar terlebih dahulu ya, biar kita bisa menentukan keywords-nya. Karena dengan mendengarkan pertanyaan, maka kita bisa determining atau memilih keywords-nya apa aja sih. Gitu. Jadi mohon didengarkan dulu ya. Number 31. What does the man ask the woman to do? Oke. Jadi pertanyaan nomor 31, what does the man ask the woman to do? Keep in mind ya teman-teman. Lalu yang kedua di sini ada, Number 32. When in the semester does this conversation probably take place? Okay. When in the semester does this conversation probably take place? Jadi teman-teman dari kedua pertanyaan tadi kalian apakah menemukan kesamaan, kemiripan dari apa yang ditanyakan dari tips yang ku beri tadi? What does the man ask woman to do, dan when in the semester does this probably happen? Oke, tepuk tangan dong. Makasih banget untuk Yumna karena bener banget. Pertanyaannya itu sama-sama menjurus ke 5W1H. Satunya menanyakan what dan satunya menanyakan when. Good job, makasih sudah paying attention. Jadi kita coba dengerin sekali lagi bareng-bareng untuk audio conversation originalnya ya, untuk determining the keywords. Listen to a conversation between two students. Dora, could you please give me some help? With what? I kept putting off my History 101 paper, and it's due next week. If you want to pass the course, you've got to write that paper. Oke, segitu aja dulu. Kenapa? Karena biasanya 5W1H itu dijelaskan di awal conversation. Jadi bisa langsung menangkap di awal conversation. Kira-kira teman-teman apakah ketemu keywords-nya? Kira-kira keywords yang teman-teman tangkap apa aja nih? Gitu dulu deh. History, oke. Due next week, oke, good. History paper, oke, good juga. Oke, good job teman-teman. Karena kurang lebih itu sangat mirip ya keywords yang kalian dapatkan dan keywords yang aku beri di sini. History paper ya, bagus. Ya, help putting off. Nah, di sini sedikit definisi ya. Putting off itu maksudnya kayak dinantiin aja lah gitu. Kayak di procrastinate, if you guys have heard about procrastinate, kayak diundur-undurin gitu, putting off. Jadi help putting off paper, passing course, due next week, history paper, dan history ya. Bagus, mirip-mirip.
Jadi dari keywords yang teman-teman sudah berikan tadi, dari keywords yang aku beri di sini, dan juga dari pertanyaan-pertanyaannya, kita fokus ke pertanyaan nomor 31 dulu ya. Kira-kira jawaban untuk 31 apa nih? Number 31. What does the man ask the woman to do? Oke, silakan teman-teman bisa raise hand atau bisa diketik. Aku tunggu ya. Oke, silakan Dwi Maulana. In my opinion, Kak, menurut saya jawaban untuk nomor 31, what does the man ask the woman to do is B, to help him decide on a topic. Karena si pria itu meminta teman perempuannya untuk memutuskan topik apa yang perlu dia angkat untuk papernya, Kak. Oke, Dwi Maulana, thank you so much udah mencoba menjawab. Tepuk tangan dulu karena Dwi Maulana sudah berani mencoba dan speak up. Tapi aku mau memberi tepuk tangan untuk teman-teman yang di message. Karena unfortunately, maaf, ternyata jawabannya itu A ya teman-teman. Jadi semuanya pada jawab B. Aku paham banget kenapa teman-teman jawab B, karena memang overall diskusinya adalah tentang topik. Namun, jika kalian dengar di awal, si man ini meminta tolong ke teman perempuannya untuk membuat membuat his paper. Gitu. Dia tuh bentar, kita bisa ulang sedikit ya agar teman-teman lebih kedengaran. Jadi di awal, Listen to a conversation between two students. Dora, could you please give me some help? With what? I kept putting off my History 101 paper, and it's due next week. If you want to pass the course, you've got to write that paper. I know. I thought that since you're a history major, you could help me come up with a topic for my paper. oke teman-teman. Jadi jika kita dengar ulang lagi, ternyata kunci jawabannya salah dan teman-teman benar. Jadi tepuk tangan dulu nih buat teman-teman karena yang di-mention adalah could you help me find a topic since you're a history major. Jadi aku mau apresiasi buat teman-teman karena walaupun tadi udah kelihatan bahwa kunci jawabannya salah, reasoning teman-teman, apalagi tadi Dwi Maulana dan juga jawaban teman-teman di message itu udah sangat sesuai dengan listeningnya. Tepuk tangan. Jadi mungkin listening kalian udah lebih bagus ya daripada listening Kak Caca. Good job guys. At least kalian sudah lebih teliti untuk mendengarkannya. Oke, next question kita langsung move on ke question number 32. Number 32. When in the semester does this conversation probably take place? Oke teman-teman. Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Bisa raise hand atau bisa diketik juga ya. Ingat jangan takut salah karena bisa aja kunci jawabannya juga nggak sesuai kayak tadi tuh. Jadi dengan reasoning yang tepat bisa banget nih. Oke, ada yang jawab C, ada yang mau mencoba jawab lagi? Hanya C? Ada yang mau angkat tangan mungkin? Atau ada yang mau memberi alasan kenapa menjawab itu? Oke, di sini kita kunci dulu jawabannya C dari Baren. Oke, silakan Baren. Bisa dijelaskan alasan kenapa memilih C? Iya, tadi kan saya dengarnya tuh kalau yang si cewek itu bilang kalau mau lulus mata kuliah ini itu harus ngerjain kan gitu. Nah, jadi kalau saya dengar perkiraannya itu di mendekati akhir semester gitu Kak. Berarti yang C gitu. Untuk menyelesaikan untuk lulus di mata kuliah itu gitu Kak.
Oke, thank you Beren sudah mencoba menjawab, dan tepuk tangan teman-teman untuk Beren karena betul sekali. Dan juga untuk reasoningnya sangat on point. Bener banget, karena tadi di-mention bahwa dia itu tetap selalu kayak ngundur-ngundurin, belakangan aja deh bikin papernya. Otomatis, oh ya, dan perempuannya juga menjawab bahwa kalau mau lulus harus bikin papernya itu dulu. If you want to pass the course, you have to make that paper. Jadi kemungkinan besar dengan informasi yang kita dapatkan, paper ini itu atau tugas ini itu ada di kira-kira akhir semester. Gitu kurang lebih. Thank you Beren sudah mencoba menjawab, dan thank you teman-teman yang juga sudah mencoba menjawab di kolom komen. Yeay, jadi seperti yang aku bilang tadi, biasanya 5W1H itu ada di awal-awal ya teman-teman, jadi bisa difokuskan mencari 5W1H di awal conversation. Itu, thank you ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi, ini masih di conversation yang sama, tapi dengan pertanyaan baru. Jadi biasanya di long conversation itu kalian akan diberikan 4 pertanyaan ya, per satu conversation. Oke, jadi kita dengerin bareng-bareng dulu untuk pertanyaan nomor 33. Number 33. Why won't the man choose technology as a topic? Oke. Pertanyaan nomor 34. Number 34. How much time does the man have to write the paper? Oke, jadi sepertinya kita sudah banyak mengulang ini ya tadi, conversation-nya ya tadi. Jadi kira-kira keywords yang teman-teman bisa dapatkan sesuai dengan pertanyaan yang diberi itu apa aja nih teman-teman? Apakah ada keyword yang mau kalian sumbangkan sebelum kita reveal keywords di sini? Di komentar mungkin? Aku sambil play audionya aja ya, jadi teman-teman bisa ngetik selagi dengerin audionya, karena kita udah tahu pertanyaannya apa aja kan ya. Listen to a conversation between two students. Oke, di sini ada next week, ada teknologi. Oke, good job. Kurang lebih mirip-mirip ya, kalau teman-teman ada yang mau ditambah, silahkan ditambah aja langsung. Jadi iya, di sini keywordsnya ada due next week, ada teknologi, ada broad, tadi the man said it's too broad. Terus dia bilang he wants to narrow it down. Ini konteksnya for the topic. Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 33, silahkan. Number 33. Why won't the man choose technology as a topic? Oke, dengan question yang diberikan dan dengan keywords yang tadi kita udah cari bareng-bareng, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Bisa angkat tangan atau bisa diketik aja langsung? C, oke. Ini siapa yang angkat tangan, maaf. Oke, silakan Anindita. Mungkin menurut aku itu A, karena tadi the man-nya bilang dia kalau teknologi itu topiknya terlalu broad, which is bisa disamaratakannya dengan too general. Menurutku itu sih. Oke semuanya, makasih banyak Anindita, dan tepuk tangan karena jawabannya benar banget. Yeay. Jadi di sini itu karena sudah jelas ya, tadi man-nya bilang I don't want to do it because the topic is too broad and he wants to narrow it down. Balik lagi ya, di sini kita akan menggunakan sedikit sinonim dan antonim ya. Broad itu luas itu general, dan dia ingin lebih spesifik lagi. He wants to narrow it down. Narrow itu sempit ya, sempit berarti lebih spesifik. He wants to narrow it down, jadi dia menolak karena topiknya terlalu general, begitu. Jadi kurang lebih penjelasan Anindita sudah sangat benar sekali, good job. Oke, next kita ke pertanyaan 34 ya. Number 34. How much time does the man have to write the paper? Oke, ini easy peasy teman-teman, karena kalian udah menebak keywordnya tadi dan sudah ada nih di sini.
Ini mainnya di sinonim juga ya. Oke. Aku tidak akan minta angkat tangan karena semuanya udah bener banget ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman di kolom komentar dan yang sudah mencoba menjawab. Karena benar banget, very logic ya. Next week berarti minggu depan, berarti kurang lebih punya 7 hari. Ya, jadi di pertanyaan 30, 33 dan 34 selain fokus ke 5W1H, di sini kan ada why, how much, gitu. Selain dia ada di beginning of the conversation, biasanya throughout the conversation atau selama conversationnya berlangsung, itu dia juga tetap dijelaskan lebih lanjut, gitu. Dan di sini aku minta teman-teman juga menggunakan ilmu sinonim dan antonim yang pernah kalian pelajari sebelumnya untuk membantu kalian menjawab pertanyaan. Karena hanya karena kalian mendengar sebuah kata di listeningnya, bukan berarti kata-kata itu akan plak-ketiplak akan terlihat di jawabannya begitu. Jadi menggunakan sinonim dan antonim akan sangat membantu begitu. Dan terbukti ya, jadi teman-teman benar semua jawabannya. Good job. Oke, ini akan jadi kurang lebih our last audio nih teman-teman. Ini tadi kita udah ngelewatin yang namanya short conversation, udah ngelewatin long conversation, terus sekarang yang terakhir tipe listening, yang terakhir ini ada long lecture atau long talk. Jadi di sini akan ada satu orang yang berbicara mengenai sebuah topik cukup panjang. Gitu. Jadi, apakah teman-teman sudah siap mendengarkan? Oke, thank you so much udah di-react. Thank you teman-teman. Oke, kita siapkan telinga listening kita bareng-bareng. Lalu kita listening. Listen to a talk to university students. Welcome to the orientation meeting for dance majors. All of you in the room should be students who want to be dance majors. Oh, please let me introduce myself. I am Dean Peterson, the head of the dance department. If you are majoring in dance, the most important decision you have to make is which degree you will get. Let me explain. There are 2 possible degrees for dance majors, and the programs are quite different. One is geared toward performance, and one is not. The first possible major in dance is the Bachelor of Performance Arts. This is a performance-oriented degree. It is intended for students who wish to pursue a professional performance career in dance or in choreography. The second possible major in dance is the Bachelor of Arts Studies. This major is intended for those of you who are interested in non-performance dance careers, in areas such as dance therapy, dance history, dance administration, or dance education. Either major is a 4-year program, but many of the courses that you take along the way are different, so you will have to specify your degree choice early. I hope this information will help you to decide. Oke, cukup panjang ya teman-teman. Tapi kita harus biasakan karena nanti pasti akan ada soal-soal seperti itu beberapa. Oke. Langsung kita lihat aja ke jenis questionnya dan the answer choices. Pertama, pertanyaan nomor 39. Number 39. Who is the speaker? Oke, sangat clear ya. Lalu ini pertanyaan nomor 40 atau 40. Number 40. What decision do the students have to make? Oke, teman-teman. Aku seperti biasa, aku mau meminta keywords dari teman-teman. Aku akan sambil playing audionya lagi, aku minta tolong teman-teman sambil mengetik keywords apa aja nih yang kira-kira diperlukan untuk 2 pertanyaan ini. Silakan ya teman-teman, aku tunggu. Listen to a talk to university students. Welcome to the orientation meeting for dance majors. All of you in the room should be students who want to be dance majors. Oh, please let me introduce myself. I am Dean Peterson, the head of the dance department. If you are majoring in dance, the most important decision you have to make is which degree you will get.
Oke, good. Jadi di sini ada dance majors, dance degree, major performance art study, students and arts major. Oke, teman-teman. Kurang lebih keywordnya itu sudah oke ya. Ada lagi yang menulis head department. Oke, bagus. Itu akan sangat membantu di question ini. Jadi kita reveal keyword bareng-bareng. Cukup mirip ya. Di sini ada Dean, ada yang menjawab head juga, head of department. Ada yang menjawab ada yang menulis degree. Good. Jadi untuk pertanyaan pertama bisa didengarkan lagi bareng-bareng. Number 39. Who is the speaker? Oke, teman-teman. Ada yang mau menjawab, bisa hands up atau bisa diketik. Oke, silakan Yumna. Oke Kak, untuk pertanyaannya, who is the speaker? Jadi berdasarkan dari audionya tadi, itu ada kata-kata Dean Peterson as the head of department, the head of dance department. So the answer is C. Oke, thank you so much Yumna. Kita tepuk tangan bareng-bareng karena jawabannya benar banget. Iya, jadi benar banget seperti kata Yumna tadi di awal, ya karena ini pertanyaannya lagi-lagi 5W1H, di awal sudah di-mention, let me introduce myself, I am Dean Peterson, Head of Dance Department. Dan dia itu hanya sendiri ya berbicara dari tadi, tidak conversation kayak tadi, jadi the speaker is Head of the Dance Department. Oke, good job Yumna. Next question, teman-teman bisa siap-siap menjawab raise hand ataupun ketik ya. Number 40. What decision do the students have to make? Oke, silahkan teman-teman. Bisa raise hand. Oke, ada yang jawab C. Bisa raise hand atau bisa di aja. Oke, silahkan Fadil. Oke, kalau dari saya jawabannya yang A. Mungkin untuk alasannya saya coba seleksi dulu. Jadi yang B itu kan whether or not to major in dance itu kan ibarat kata ngambil prodi dance atau enggak. Karena mereka udah di Department of Dance. Sedangkan yang C dan D itu mereka itu yang C itu membandingkan satu prodi yang sama. Professional dancer atau choreographer kan merupakan hal teknis yang sama. Sedangkan kalau yang D, yang dance therapy or dance history juga merupakan satu subprodi yang sama, yakni di bagian gampangnya non teknikal lah dari dance-nya itu, sehingga jawabannya A. Oke, wow, lengkap banget ya Fadil. Jadi tepuk tangan semuanya buat Fadil karena bener banget dan explanation-nya top Marco top. Aku kayaknya nggak perlu ngejelasin lagi karena udah jelas banget. Selain yang dijelaskan Fadil juga tadi the speaker which is head of the department juga mention it is important for you to choose which degree you want to pursue, kurang lebih. Jadi sudah di-mention ya di awal biasanya. Di sini notes-nya seperti biasa 5W1H. Dicari tahu agar memudahkan untuk menjawab. Thank you so much buat teman-teman yang di komentar juga sangat rame mencoba menjawab A. Good job untuk all of you. Oke, lanjut. Kita lanjut ke questions number 41 and 42. Yaitu dua pertanyaan terakhir dalam topik yang sama. Seperti yang aku bilang tadi, biasanya kalau listeningnya itu cukup panjang, bukan short conversation, itu biasanya pertanyaannya ada 4 totalnya. Jadi kita dengerin bareng-bareng ya untuk pertanyaan nomor 41. Number 41. A dance major with a Bachelor of Performance Arts degree might be interested in which area of work? Oke. Ini karena cukup panjang, aku ulang sekali lagi ya buat teman-teman. Number 41. A dance major with a Bachelor of Performance Arts degree might be interested in which area of work? Oke, itu pertanyaan nomor 41. Lalu ini pertanyaan nomor 42, aku agak gedein dikit ya. Sorry. Aku zoom biar teman-teman bisa lihat. Maaf. Untuk pertanyaan nomor 42. Number 42. What is true about the dance degrees discussed in the talk?
Oke. Yang itu cukup pendek, jadi aku tidak ulangi. Aku akan mengulangi conversation-nya lagi, sembari teman-teman bisa koleksi keywords nih. Kita koleksi keywords bareng-bareng ya. Ingat untuk pertanyaannya ini tadi. Time is yours. Listen to a talk to university students. Welcome to the orientation meeting for dance majors. All of you in the room should be students who want to be dance majors. Oh, please let me introduce myself. I am Dean Peterson, the head of the dance department. If you are majoring in dance, the most important decision you have to make is which degree you will get. Let me explain. There are 2 possible degrees for dance majors, and the programs are quite different. One is geared toward performance, and one is not. The first possible major in dance is the Bachelor of Performance Arts. This is a performance-oriented degree. It is intended for students who wish to pursue a professional performance career in dance or in choreography. The second possible major in dance is the Bachelor of Arts Studies. This major is intended for those of you who are interested in non-performance dance careers, in areas such as dance therapy, dance history, dance administration, or dance education. Either major is a 4-year program, but many of the courses that you take along the way are different, so you will have to specify your degree choice early. I hope this information will help you to decide. Oke, teman-teman, apakah ada mau menyumbang keywords lagi? Di sini Baran ada menulis koreografi. Oke, benar. Ada ya mentions of choreography tadi. Ada kayak mau menyumbang keywords lagi nggak, teman-teman? Oke, kita langsung aja reveal keywords bareng-bareng ya. Kita lock yang punya Baran tadi. Nah, di sini ada performance, career in dance and choreography. Benar, kata Baran. And either major is 4-year program. Jadi keywords yang aku berikan akan sangat membantu ya buat teman-teman menjawab pertanyaan ini nanti. Oke, question number 41. Silahkan didengar kembali bareng-bareng. Number 41. A dance major with a Bachelor of Performance Arts degree might be interested in which area of work? Oke. Yang mau menjawab bisa langsung ketik di bawah atau bisa hands up. Atau raise hand. Oke, ada yang menjawab C. Oke, banyak yang menjawab C ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah, a dance major with a Bachelor of Performance Arts degree might be interested in which area of work? Jawabannya adalah C. Oke, tepuk tangan buat semuanya karena benar banget dan karena keywords-nya juga sangat membantu ya. Jadi yang di-mention oleh speakernya tadi, Performance of Arts degree, Bachelor of Performance Arts, kan di sini ada 2 degree ya. Ada Performance Art dan satu lagi aku lupa, tapi di sini fokusnya ke performance art, dan yang di-mention di performance art adalah career in dance and choreography. Sedangkan di sini untuk dance administration, dance history, itu di degree yang satu lagi, dan physical therapy udah out of the picture karena tidak ada dance-nya. Koreografi itu benar sekali. Oke, thank you teman-teman yang sudah mencoba menjawab. Next untuk question number 42. Number 42. What is true about the dance degrees discussed in the talk? Oke, silakan teman-teman. Yang mau menjawab bisa raise hand atau bisa diketik aja langsung. Maaf, typo. Oke, banyak yang menjawab D. Wow. Oke, spam D ya di sini. Oke. Yeay, tepuk tangan semuanya. Ada yang salah ketik F tuh, nggak apa-apa. Berdekatan soalnya F sama D. Yeay, tepuk tangan. Oke, benar banget karena tadi juga di-mention bahwa both degrees take 4 years. Ya, jawabannya sudah sangat clear. They are both 4-year programs. Tapi memang jawaban ini akan sangat tricky karena kalian harus benar-benar pay attention to the details in the speaking. Nggak bisa
menerka-nerka karena jawaban di sini itu semuanya make sense secara logika. Which is good kalau teman-teman ternyata benar semua jawabannya. Yeay. Di sini tips and trick, ya sama seperti tadi aku memberi 5W1H dan be mindful while listening karena banyak dari pertanyaan di sini tuh sangat detailed ya teman-teman. Kayak dia tuh nanya specifically Bachelor of Performing Arts sama detail nanya what is true about the course gitu. Sangat spesifik, jadi semakin spesifik pertanyaannya semakin detailed, semakin mindful, semakin present teman-teman harus mendengarkan gitu. Tapi good job teman-teman sudah benar semua untuk page ini. Yeay. Oke teman-teman, karena kita masih ada waktu, mungkin aku mau memberi ekstra nih, karena ini short conversation, jadi bisa banget kita bahas dalam waktu yang kita punyai, sisa waktu yang kita miliki. Teman-teman, apakah siap untuk listening short conversation ini? Extra short conversation? Oke, thank you semangatnya dan reaksinya teman-teman. Kita listening bareng-bareng ya. I'll see you at the first psychology lecture tomorrow. Then you did enroll in the course. What had the man assumed? Oke, very short. Semestinya ini lebih mudah ya, karena teman-teman sudah terbiasa dengan mendengarkan panjang lebar, sekarang kita mendengarkan yang pendek-pendek aja. Jadi, untuk keywords kita kumpulkan bareng-bareng. Yang pertama dulu aku ulangi lagi. I'll see you at the first psychology lecture tomorrow. Then you did enroll in the course. Oke. Kira-kira apa nih keyword yang mau kalian sumbangkan atau apa yang kalian temukan? Sepi ya? Krik-krik. Oke, nggak apa-apa, kita review bareng-bareng. Oke, psychology course, thank you. Mirip-mirip ya, did, enroll, and course. Di sini did itu tadi kan cowoknya, so you did enroll in the course. Benar banget, psychology course, fokusnya di course, lalu kita dengarkan questionnya bareng-bareng. Tomorrow, oke, bisa. What had the man assumed? Nah, di sini aku beri extra short conversation ini karena menurut aku ini listening yang cukup kalian harus mikir lagi. Karena biasanya listening itu, no worries yang salah. Karena biasanya listening itu kan kalian tuh langsung ada nih jawabannya di conversation-nya. Tapi di pertanyaan ini kalian harus agak mikir 2 kali. Karena pertanyaan adalah what had the man assumed. Jadi skenario-nya tidak ada di conversation-nya. Namun kalian bisa menangkap asumsi dari lelaki ini berdasarkan apa yang dia katakan tadi. Jadi kalau kita dengarkan lagi. I'll see you at the first psychology lecture tomorrow. Then you did enroll in the course. Kira-kira dengan jawaban lelaki yang then you did enroll in the course, apa sih yang dia asumsikan sebelumnya? The question is what had the man assumed? Apa sih yang diasumsikan oleh lelaki ini sebelum si perempuan ini menyatakan bahwa dia akan datang ke kelas psikologi besok? Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjawab nggak atau menerka-nerka nih jawabannya yang mana? Ayo. Tuh, agak sepi ya teman-teman. D, I guess. Okay, Anindita, thank you for the answer. D. E, ada yang jawab E, ada yang jawab D. Oke. E, oke. Oke, semuanya tepuk tangan untuk Anindita, teman-teman. Karena jawabannya adalah A. Sorry. Ini siapa sih yang jawabnya? D, sorry, bukan A. Maaf, aku ngelihat jawaban teman-teman banyak yang A, jadi aku bilang A. Jadi benar banget jawabannya dari Anindita adalah D. Kenapa nih, Kak? Bukan A. Karena jika kalian dengar tadi, the man sounded surprised. Dia itu terdengar kaget. So you did take the course.
Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak, oh jadi kamu ngambil mata kuliah itu, kayak gitu. Nah, di sini aku beri notes ke teman-teman, assumption can be non-linear with reality. That is the case in this context. Jadi, jika di pertanyaan ada pertanyaan assumed, what had the man assumed, itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di conversation. Tadi yang terjadi di conversation adalah si perempuan akan datang ke mata kuliah atau kelas keesokan hari, kelas yang sama dengan si lelaki ini. Lalu si lelaki itu mengatakan, oh ternyata kamu daftar juga toh di mata kuliah ini. Jadi sebelumnya, karena dia kaget, karena lelakinya kaget, dia sebelumnya mengasumsikan bahwa she would not register, bahwa si perempuan ini ternyata tidak mendaftar ke mata kuliah ini. Itu asumsi si lelaki. Padahal kenyataannya si perempuan ini mendaftar. Begitu. Nah, sebenarnya pertanyaan seperti ini tuh sangat jarang ketemu di academic listening, tapi pasti ada aja terkadang. Dan ini tuh kayak trick question karena kalian harus berpikir 2 kali. Gitu. Jadi kalian benar-benar harus fokus ke pertanyaannya juga ya teman-teman. Karena di sini keyword di pertanyaan juga assumed, jadi biasanya dia tidak linear dengan realita yang terjadi di conversation. Lalu di sini aku juga beri notes ke teman-teman bahwa tone dan intonation, jadi intonasi juga sangat penting ketika kalian ingin memahami sebuah bahasa atau memahami konteks dari sebuah perkataan. Jadi dari intonasi kaget si lelaki tadi, kalian bisa menebak bahwa ini tuh sesuatu yang kebalikannya atau sesuatu yang tidak terduga oleh lelaki ini. Itu sih kurang lebih teman-teman untuk membantu. Tapi tenang aja, biasanya untuk listening itu lebih straightforward kok. Lebih straightforward seperti practice-practice kita di long conversation tadi, di long talk tadi, dan juga short conversation di awal-awal. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua karena sudah berhasil dan sudah mencoba sebanyak mungkin dan banyak banget yang benar. Yeay. Oke, kurang lebih kita punya 14 menit ya teman-teman. Aku akan berikan waktu untuk teman-teman sekarang. Oke, teman-teman untuk sekarang Q&A. Jadi aku akan membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan tadi, atau teman-teman mau ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, boleh banget, atau mau nanya tentang ELPT, tentang TOEFL, tentang IELTS lebih jauh juga sekaranglah waktunya. Atau teman-teman mau sharing juga boleh banget. Waktu dan tempat dipersilahkan, biar nggak aku aja yang yapping sendiri di sini, jadi teman-teman bisa ikut juga. Dan kalau misalnya teman-teman sebelumnya nggak ada orang yang buat ditanyain nih, tentang kisi-kisi atau tentang gimana sih nanti kalau kayak tes, sekaranglah waktunya teman-teman untuk bertanya-tanya. Silakan teman-teman, bisa raise hand atau bisa diketik aja nggak apa-apa. Atau mau sharing juga oke, nggak harus pertanyaan. Sepi ya, apakah malu-malu? Jangan malu-malu guys. Boy, jangan malu-malu. Atau aku tanya deh, kalian hari ini dari 1 sampai 10 seberapa susah sih tadi challenge-nya, bisa diketik angkanya 1 sampai 10. Seberapa susah tadi kita menjawab pertanyaannya? Oke, ada yang jawab 7 sampai 8, di atas rata-rata ya. Wow, 9,9. Jadi mungkin cukup susah ya buat beberapa teman-teman, and it's okay. Ada yang jawab 6, 7, 6, 7, oke. Ada yang jawab 9, ada yang jawab 6,9. Oke, jadi mungkin agak rata-rata dan sedikit ke atas ya. Kak, kalau untuk latihan listening biasanya pakai channel YouTube atau sumber apa ya? Oke, itu sangat bagus pertanyaannya.
Aku sebenarnya nggak terlalu hafal nama-nama channelnya, tapi aku bisa beri tips untuk teman-teman, ketik aja TOEFL listening practice. Oke, pertama-tama kalian search TOEFL listening practice di YouTube, lalu kalian jangan asal pencet, kalian cari yang ada tulisan pertanyaannya. Jadi, akan sangat membantu untuk teman-teman jika misalnya belum kedengaran jelas, kalian bisa baca dulu, lalu dengan kalian membaca kan kalian tahu nih vocabulary-nya. Jadi kalian bisa kayak researching lebih lanjut tentang vocabulary-nya, terus nanti ke depannya kalau vocabulary itu keluar lagi, kalian nggak akan bingung, kurang lebih. Kak, kalau Zoom-nya setiap hari apa ya? Untuk Zoom ini maksudnya untuk kelasnya tidak setiap hari ya, mohon maaf. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang kelas-kelasnya bisa banget DM kita atau kontak nomor yang ada di Instagram kita. Jadi di bio itu ada nomornya untuk kontak personnya, bisa dikontak ya untuk info lebih lanjut mengenai kelas-kelas kami. Thank you Gita sudah menanyakan. Terus untuk Yumna, untuk so far aku baru bisa kasih tips itu ya untuk YouTube-nya. Kalau belajar listening lewat film bisa nggak? Itu dia. Oke, makasih Natania. Sebelum aku menjawab pertanyaan teman-teman lebih lanjut, ini nih, aku mau memberi PR ke teman-teman. Karena listening is not learned, but it is practiced. Jadi, listening itu nggak sama kayak kalian belajar. Kan di sini tuh kita ada reading, ada structure and written expression, terus listening. Listening itu nggak bisa dihafal kayak kedua hal ini, reading dan structure. Itu tuh tidak ada formula yang bisa kalian hafalkan. Tapi kalian itu bisa latihan terus-menerus dengan apa? Dengan nonton film, dengerin podcast, dengerin musik. Kayak tadi kan kita udah tebak-tebakan musik tuh, dengan tebak-tebakan lagu tuh. Hanya dengan mendengar hal-hal itu, kalian akan terbiasa untuk mendengar orang berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi bisa banget kalian dengan nonton, dengan dengerin musik, dengan apapun itu yang ada audionya dalam bahasa Inggris akan sangat membantu untuk listening kalian. Terus di sini dari Maria Sri Murti Dewi, menurut kakak lebih penting tingkatin listening, grammar, atau apa duluan? Menurut aku, understanding basic English setidaknya. Jadi kalian tidak harus memiliki grammar yang sempurna. Kalian tidak harus paham semua yang dikatakan, which is listening ya. Basically kalian nggak harus paham setiap kata yang diucapkan dalam listening. Kalian tidak harus perfect untuk grammarnya, asalkan kalian mengerti apa yang dimaksud. Jadi kalian fokus ke memahami konteks ya, mungkin lebih tepatnya. Memahami overall apa sih yang dimaksud. Walaupun kalian tidak bisa mendeteksi apakah ini grammarnya benar, asalkan kalian paham ini maksudnya apa, itu sudah start yang baik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah lewat masa itu, maksudnya kayak kalian udah bisa nih basic English nih udah paham, tapi aku masih kurang nih Kak di structured grammar, masih kurang di listening, masih kurang di reading. Menurut aku sepertinya kita fokuskan ke grammar dulu. Karena selain understanding basic English, grammar itu penting karena kita menjawab pertanyaan dengan grammar. Seperti yang aku kasih tips center tadi, kan banyak yang aku bilang, kalian fokuskan ke 5W1H, kalian fokuskan ke sinonim antonim, kalian fokuskan ke, apa lagi ya tadi aku kasih tips, ya kurang lebih seperti itu. Jadi 5W1H dan juga antonim sinonim itu kan termasuk grammar ya, dan itu akan keluar di segala jenis subtext English. Jadi jika kalian sudah mastering di basic English, yang penting paham dulu, baru kalian lanjut ke proper grammar. Jadi akan membantu di semua subtext English lainnya. Gitu teman-teman. Semoga membantu ya, Tuh Maria. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Fadil. Kak, apa benar kebanyakan topik dan konteks pada listening test TOEFL pasti erat kaitannya dengan college degree conversation? Apakah ada potensi topik lain masuk nggak? For instance, career, professional discussion, etc. Oke, jadi kalau dari pengalamanku, sangat beragam untuk topik
di TOEFL. Namun, untuk long conversation itu kayak yang tadi perempuan dan laki-laki ngomongin paper, dan juga lecturer yang ngomongin dance, itu tuh kemungkinan besar pasti melingkupi college degree conversation, atau college things conversation. Tugas-tugas lah, mata kuliah lah, apalagi jurusan lah, dan sebagainya, itu pasti biasanya mengenai lingkup kuliahan. Tapi short conversation-nya itu bisa beragam, bisa tentang sehari-hari, bisa career juga bisa, professional discussion juga bisa banget. Dan nggak sedikit juga di sana membahasnya tentang scientific things, kayak ngomongin tentang hewan contohnya. Jadi kayak scientific research tentang hewan itu bisa juga keluar. Jadi menurut aku topik yang dibawakan oleh TOEFL itu kurang penting, asalkan kalian bisa memahami apa yang diomongin. Jadi balik lagi ke aku tadi, kita kuatkan di basic dulu, baru lanjut di grammar, baru akan memudahkan di nanti listening, reading, dan juga structure and written expression. Itu teman-teman, hope this helps. Lalu selanjutnya dari Muhammad Alvino. Pak, kalau dilihat listening itu overall perlu diperhatikan ke conversation untuk topik tersebut. Kalau dilihat listening itu overall perlu diperhatikan ke conversation untuk topik tersebut. Iya, jadi kan tadi aku sempat mention beberapa kali untuk memahami overall konteks. Untuk memahami overall konteks itu mirip kalau misalnya kalian lagi reading, kan kalian pasti nyari gagasan utamanya dulu. Kalau kalian baca kan kalian nyari gagasan utamanya dulu. Kalau di listening, yang mirip dengan gagasan utama itu ya topik utama apa yang dibicarakan. Biasanya itu akan ketemu ketika sesuatu itu diulang-ulang kembali. Contohnya, saat tadi kalian listening tentang dance-nya itu, dance itu diulangi terus-menerus. Jadi overall konteksnya itu ngomong tentang dance, oke dapat. Terus overall konteksnya apalagi yang sering diulangi? Degree, berarti fokusnya ke degree juga, dance and degree. Jadi memahami overall konteks itu penting untuk yang mengulang-ulang. Nah Kak, kalau misalnya dia short conversation, gimana cara mengetahui overall konteksnya? Listen to the question. Jadi memahami pertanyaan juga sepenting memahami konteks dari conversation-nya. Karena pertanyaan yang diberikan oleh narator, jadi kalau kalian mendengar suara berat laki-laki itu biasanya narator ya namanya. Jadi narator yang memberi kalian pertanyaan dan memberi kalian direction biasanya. Jadi si narator ini akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini akan membantu kalian untuk memahami konteks dari conversation-nya. Contohnya yang paling terakhir tadi kan, pertanyaan adalah what has the man assumed? Jadi fokusnya bukan lagi di apa yang terjadi, tapi apa yang dipikirkan oleh lelaki ini sebelumnya. So that changes the context of the whole conversation, changes the context of the whole question that you need to answer. Jadi aku simpulkan lagi, untuk memahami konteks overall long conversation, cari yang mengulang-ulang, cari kata yang mengulang-ulang untuk memahami topiknya di overall conversation. Untuk yang pendek, fokus ke pertanyaannya. Gitu teman-teman kurang lebih. I hope this helps. Teman-teman kalau masih mau ada follow up question, boleh banget. Kita masih ada 3 menit. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas dari penjelasanku tadi, bisa banget ditanyakan sekarang. Atau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa banget. Terus aku rata-rata di sini lihat angkanya 6 ke atas ya. Tapi nggak apa-apa, karena menurut aku ini cukup mirip dengan tes yang real. Jadi teman-teman kalau masih agak kesusahan di jenis pertanyaan tadi, mungkin bisa dilatih lagi ya, agar tidak kewalahan atau tidak kaget ketika melakukan tesnya secara langsung. Namun aku bisa bilang mungkin ini sedikit praktis kita, sedikit lebih tricky, sedikit lebih susah ketimbang tes yang beneran, tapi lebih baik kalian latihan dengan pertanyaan yang lebih susah,
lalu menemukan tes yang lebih mudah ketimbang kebaliknya. Ah, thank you Shelfie. Ini siapa sih? Shelfiatun, makasih. Love you so much. Aku sangat apresiasi teman-teman juga. Aku senang banget teman-teman hari ini banyak yang mencoba, walaupun ada yang salah tapi tetap mencoba lagi, itu aku senang banget. Karena di sini kita tidak mencari sempurna, karena yang sempurna cuma Nabi Adam, boy. Kita bukan nabi, kita manusia, ya. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih salah, karena kita di sini belajar bareng-bareng. Terus aku sangat senang apabila bisa membantu teman-teman hari ini. Thank you juga. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, sudah jam 8.29, waktunya teman-teman istirahat nih. Kita stop dulu presentasinya. Oke teman-teman, thank you so much for today. Oh, thank you. Hope this class helps. Semoga membantu kelasnya. Kalau misalnya ada kelas lagi nanti, kalian join aja dan bisa banget tanya-tanya lagi. Makasih banyak teman-teman yang sudah aktif menjawab ataupun yang cuma nyimak aja. Semoga kalian, oh thank you, senang mendengarnya. Semoga kalian dilancarkan ya nanti untuk English testnya apapun itu. Nih lagi. Amin, semoga bisa lulus. Kita doakan bareng-bareng ya buat teman-teman yang perlu lulus atau lagi masa-masa perlu tes, semoga lulus, semoga dilancarkan semua tesnya, amin. Oke, thank you so much teman-teman untuk kelas kali ini. Kalian boleh banget leave kalau misalnya udah ada agenda lain. Selamat malam dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama mengajar tadi. Have a good night teman-teman. Bye-bye, thank you. Thank you. Thank you, Kak. Iya, thank you Anindita. Thank you semua teman-teman di sini.